Hai halo guys, selamat datang kembali di channel Filmverse. Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bundir merupakan sequel dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang rilis tahun 2020 kemarin. Film pertamanya dibintangi oleh beberapa artis ternama, termasuk Ria Ricis yang merupakan salah satu YouTuber papan atas di Indonesia. Tapi sayang kualitas filmnya saat itu kurang memuaskan. Bahkan bisa dibilang kalau film tersebut seperti film horor ngasal. Lalu bagaimana dengan film sequelnya? Apakah film Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bundir ini layak untuk ditonton? So guys, yuk langsung aja kita masuk ke review filmnya. Nah guys, jadi film ini tuh ceritanya memiliki timeline 5 tahun setelah kejadian di film pertamanya. Shiana yang diperankan oleh Natasha Wilona saat ini udah kuliah. Tapi ia masih terus dihantui oleh mimpi buruk akan orang-orang yang mati di hadapannya. Di kampus, Shiana sering berkonsultasi dengan seorang dosen sekaligus sahabatnya yang bernama Naya. Dan Naya ini diperankan oleh Acha Septriasa. Suatu hari ada seorang pria misterius bernama Seno yang diperankan oleh Ence Bagus. Ia tiba-tiba datang untuk minta bantuan pada Naya. Tapi saat itu Naya mengabaikannya, dengan alasan karena ia nggak mengenal Seno. Malam harinya di depan beberapa orang yang ada di kampus termasuk Shiena, Seno mendadak bundir dengan cara melompat dari lantai 3. Anehnya kali ini Shiena sama sekali nggak ngeliat ada tanda-tanda kematian Seno. Esok harinya Naya mengambil cuti untuk pulang kampung ke desa Remetuk. Kepulangan Naya itu sekaligus untuk mengantarkan jasad Seno, karena ternyata Seno juga tinggal di desa tersebut. Tapi Shiena sempat bermimpi buruk tentang Naya. Dan hal itu tentunya ngebuat Shiena jadi sangat khawatir. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi menyusul Naya. Shiena pergi dengan ditemani oleh dua sahabatnya yang bernama Rio dan Windy. Di sini karakter Rio diperankan oleh Giulio Parengkuan, sedangkan karakter Windy diperankan oleh Marsha Aruan. Desa Remetuk ternyata terkenal akan hasil panen padinya yang berkualitas tinggi. Nasi yang dibuat dengan menggunakan beras desa Remetuk rasanya sangat enak. Nah, di sini terungkap kalau kepulangan Naya ke desa Remetuk ternyata untuk membuka konseling bagi warga desa di sana. Karena masalahnya selama ini banyak warga yang secara misterius melakukan bundir. Di sana Naya dibantu oleh Laras yang merupakan sahabat masa kecilnya. Dan Laras ini diperankan oleh Ratu Felisa guys. Tapi belum lama berada di sana, Shiena mulai menyadari ada yang gak beres dengan desa tersebut. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan sekaligus mengancam nyawa mereka semua. Nah guys, film ini bisa dibilang lebih baik dari film yang pertamanya. Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang pertama lebih terasa sebagai film drama persahabatan ketimbang daripada film horor. Tapi di film yang kedua ini Anggi Umbara berhasil memperbaikinya dengan menghadirkan berbagai momen menegangkan sekaligus menyeramkan. Meskipun gak serem-serem amat, tapi film ini jauh lebih baik dari film yang sebelumnya. Unsur persahabatan pun tetap dipertahankan dalam porsi sewajarnya. Naskahnya juga cukup bagus, tapi sayang itu hanya di bagian awal aja guys. Film ini juga mempunyai alur yang cukup baik. Selain itu ada beberapa kesalahan atau ketidaktelitian yang menurutku cukup mengganggu. Contohnya aja saat Rio mengarahkan handycamnya ke tembok, tapi yang muncul di layar handycamnya justru meja yang ada di bawahnya. Selain beberapa hal tadi, eksekusi endingnya pun kurang memuaskan, termasuk cerita tambahan yang diberikan di akhir film yang bisa dibilang malah kurang penting. Sementara itu akting Natasha Wilona di sini cukup bagus dan sama sekali nggak mengecewakan. Begitu juga dengan Ratu Felisa dan Acha Septriasa. Untuk make up hantu-hantunya sebenarnya punya potensi bisa lebih menyeramkan. Tapi sayangnya hal itu nggak dimanfaatkan dengan baik guys. Nah intinya film Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bundir ini menghadirkan naskah cerita yang sesuai dengan judulnya. Film ini juga cukup berhasil memperbaiki kekurangan yang ada di film pertamanya. Tapi sayang film ini keteteran di babak akhir. Sehingga film ini gak memberikan kesan akhir yang memuaskan. Untuk akting pemainnya cukup bagus meskipun sebagian kurang bisa dinikmati karena kurangnya chemistry antara para pemainnya.
So guys, itu semua hanya pendapatku, dan kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itulah tadi review dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bundir. Dan aku memberikan nilai 6,6 dari 10 untuk film ini. Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys!